Halo, gue Dandi. Nah, sekarang kita akan bahas kontainer. Cara buat kontainer itu mudah. Simpelnya cuman kalian bisa panggil kontainer dengan width dan height-nya berapa dan warnanya apa. Sesimpel itu buat manggil kontainer. Tapi di dalam kontainer ini ada banyak hal yang bisa kita atur. Nah, di sini gue akan jelasin semuanya. Nah, kalau kalian lihat, sekarang kita punya kontainer warna merah dengan ukuran 200 ke 200 kayak gini. Nah, di sini kita bisa set beberapa hal lagi. Contohnya itu kita bisa set constraint-nya. Jadi, buat di constraint ini, berbeda dengan width dan height, yang cuma ada satu value. Di sini kita bisa set dua value, ada minimal width dan maksimal width, ada minimal height dan maksimal height. Kayak gini. Kita coba save. Nah, di sini dia masih pakai maksimal width sama height karena belum ada child apapun. Tapi kalau misalkan kita pakai child text doang, container kayak gini, nah dia akan pakai child minimalnya berapa? Child minimalnya itu 100 dan height-nya itu 100. Kalau kita nggak pakai child minimal, ya dia bakal ngambil ukuran si teksnya doang. Jadi cuman seukuran teksnya doang, nggak bakal lebih. Kita akan coba pakai min dan height-nya kayak gini. Dan sekarang kita akan wrap lagi si teks kita dengan kontainer lain. Misalkan di sini kita akan set kontainernya itu dengan width 1000 dan height 1000. Nah, ini seharusnya ukurannya bakalan tetap 200. Dan ya, ini tetap 200 ukurannya sama kayak tadi kita start, yaitu dengan 200. Jadi dengan constraint ini kita bisa ngelimit kontainer kita ukurannya berapa. Kalau misalkan ini gue kasih 400 aja deh, biar nggak terlalu gede. Terus si constraint-nya kita hilangin. Nah, ini bakalan ngambil ukuran si child-nya, yaitu 400. Jadi buat ngelimitnya itu kita bisa pakai constraint parameter kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini, di dalam kontainer ini, ada beberapa hal lagi. Kita akan coba satu-satu. Ada parameter yang namanya margin. Nah, si margin ini ngambil add_g_inset, jadi kita bisa panggil add_g_inset all buat kiri kanan atas bawah, ataupun ada yang lain kayak from left top right bottom, ada only, ada symmetric ya. Tapi kita akan pakai all aja 32. Nah, jadi di luar si kontainernya ini dia bakalan ada size atau bakal ada spacing senilai 32 di semuanya. Jadi di kiri ada, kanan ada, atas ada, bawah ada, kayak gitu. Nah, ini buat margin. Nah, ada satu lagi value yang mirip, yaitu padding. Nah, padding ini bakal kelihatan kalau misalkan kita punya child di dalamnya. Nah, si padding ini adalah space atau ukuran atau jarak yang ada di dalam si kontainernya. Kalau kita save, nah si teks ini bakal ke-push sebanyak 32 unit gitu. Jadi kalau margin itu dia ukuran di luar kontainer atau jarak di luar kontainer atau ya jarak di luar kontainer, padding itu sebaliknya, dia ada di dalam kontainer. Jadi kayak space di dalam kontainer gitu. Ini kita coba ganti jadi kontainer. Kita coba warnain blue. Misalkan blue. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian lihat, karena paddingnya all, jadi kiri kanan atas bawahnya itu ada jarak sekitar 32. Kalau misalkan cuman from left top right bottom, left-nya 32, atasnya 16, ininya 8, ininya 0 misalkan, bawahnya 0. Nah, dia bakal kayak gini. Jadi jaraknya itu 32, 16, 8, dan 0. Nah, sama halnya kayak si margin juga nantinya bisa diatur kiri kanan atas bawah tapi di luar si kontainernya. Jadi kalau margin itu di luar kontainer, kalau padding itu jarak di dalam kontainer. Kayak gitu. Nah, terus sekarang kita akan punya di dalam kontainer ini, kita akan ada yang namanya decorations. Nah, di dalam decorations ini dia ngambilnya class decorations dan kita bisa isi dengan box decorations. Nah, di dalam box decorations ini ada banyak hal juga yang bisa kita atur. Contohnya colors. Nah, colors itu kalau misalkan kita set di dalam box decorations, kita nggak boleh set di luar decorations. Jadi cuma ada satu colors doang. Kayak gini. Kita coba ubah jadi amber. Nah, dia berubah jadi amber. Terus di dalam box decorations juga ada beberapa hal lain. Contohnya itu kita bisa set border. Nah, border itu kita bisa masukin border.all karena dia box border, jadi kita bisa masukin ini border.all. Nah, border.all itu dia bakalan punya border dari semua sisi, kiri kanan atas bawah. Misalkan kita save kayak gini. Nah, di sini warnanya itu bisa kita atur juga. Colors. Misalkan purple kayak gini. Terus ukuran atau thickness-nya juga kita bisa atur. 5 misalnya kayak gini. Dan ya banyak hal. Kita bisa atur stylenya, terus kita bisa atur stroke line-nya. Nah, di sini buat border di dalam decorations. Di bawah border ada yang namanya border radius. Border radius itu buat ngasih radius di kiri kanan atas bawahnya. Dan di sini gue pakainya circular, tapi ada banyak, ada all, circular, horizontal, vertikal, tapi supaya lebih mudah, kalau kalian pengen semua sisinya ada border, kalian bisa pakai circular. Nah, radiusnya itu kita tinggal masukin 32 misalkan. Nah, dia bakal punya border kayak gini jadinya.
si sisi-sisinya itu bakalan punya hmm, border radius. Dan ya kalau misalkan kalian pengen ada warna gradient, kalian tinggal komentar aja atau jangan pakai colors, tapi kalian bisa pakai gradient. Nah, di gradient ini kalian bisa masukin warna yang kalian mau. Contohnya di sini gue pakai linear gradient. Nah, linear gradient ini bisa masukin colors, warna apa aja yang mau dipakai, mulainya dari mana dan berakhir di mana, kayak gitu. Kalau kita save, kita coba komentar warnanya ini. Nah, di sini warnanya itu udah punya warna gradient dari warna biru ke purple kayak gini. Dari atas kiri ke bawah kanan, dari sini ke sini. Ini buat warna gradient. Jadi kalau misalkan kalian pengen ada komponen yang punya gradient, ya kalian bisa pakai container widget. Nah, terus di container ini kita bisa punya shadow juga. Jadi kita bisa nambahin shadow di belakang kontainernya. Nah, di belakang kontainer ini kita bisa draw shadow dengan parameter box shadow. Nah, kita kasih box shadow dengan warna kayak gini, offset segini, dan blur radius segini. Offsetnya itu X dan Y. Kita coba ini jangan blur dulu aja supaya lebih kelihatan. Nah, ini kita coba kasih 10. Si X-nya jadi bakal lebih ke samping. Kita kasih Y-nya 10, jadi bisa lebih ke bawah. Kalau misalkan pengen ke atas, ya kita tinggal kasih minus aja kayak gini. Nah, jadi bakal ke atas. Nah, ini buat shadow dan si offset. Nah, terus di sini kita bisa atur juga kontainernya itu kan tadi kalau kalian lihat si bentukannya itu kotak ya. Nah, kalau misalkan pengen bulat, kalian bisa gedein si border radiusnya ini, misalkan jadi 1000, 100, nah dia bisa jadi bulat. Atau kalian bisa ubah aja parameter shape. Kalian bisa ganti box shape. Nah, defaultnya itu rectangle, tapi kalian sekarang bisa ubah jadi ke circle. Nah, dia bakal tetap sama meskipun si border radiusnya kita komentar. Kalau misalkan nggak pakai shape, ya dia bakal rectangle by default kayak gitu. Nah, di sini kita bisa ubah jadi circle. Tapi gue pengennya rectangle aja. Kita komentar yang di sini. Si border radiusnya ganti jadi 32 lagi karena masih ada beberapa hal yang perlu diatur, yang bisa diatur. Nah, selanjutnya kita bisa nambahin juga sebuah image di dalam kontainer. Jadi image-nya itu bukan sebagai child, tapi sebagai decoration si kontainernya. Kita bisa pakai kayak gini. Si image-nya itu bentukannya decoration image, bukan image biasa kayak gini, tapi perlu decoration image. Nah, kalau si dalamannya itu sama kayak image di video-video sebelumnya, ada banyak lah. Nah, di sini gue pakainya network image dengan fit segini dan opacity-nya 0,5. Kalau kita save, nah dia bakalan ada image dan warnanya itu masih sama, masih pakai gradient kayak gini. Kalian kasih 0,7, ya dia masih mempertahankan warna dan image-nya saat bersamaan kayak gitu. Terus di sini ada satu parameter lagi, image-nya agak mengganggu ya, jadi kita komentar dulu aja. Ada satu parameter lagi yang mirip dengan decorations, yaitu foreground decorations. Di sini ada foreground decorations, ya bentukannya sama, pakai box decorations juga, cuman bedanya dia di render di atas si kontainernya. Kalau misalkan kita render si image-nya itu di atas kontainernya, si gambarnya itu bakalan hilang, atau si teksnya itu bakalan hilang. Kayak gini. Karena si image ini di-render di foreground atau di atas si kontainernya, kayak gitu. Nah, di sini parameter-parameternya sama. Kita bisa kasih border, kasih semua hal yang ada di dalam box decorations. Cuman bedanya ya dia bakal di-render di atas si kontainernya, bukan di belakang kontainer atau di belakang childnya. Kita coba kasih black supaya membedakan. Nah, di sini jadi ada dua border. Yang ungu itu yang decorations, yang hitam itu yang foreground. Makanya kenapa yang hitam itu ngehalangin border yang berwarna ungu di belakangnya kayak gini. Nah, terus di sini ada satu parameter lagi, yaitu alignment. Nah, alignment ini dia buat ngatur di mana kita akan menempatkan si childnya. Contohnya kita kasih child doang, child text doang. Kalau defaultnya itu kan ada di kiri atas ini kan. Kita ubah ukurannya jadi lebih gede dulu, 400 lagi. Oh ya, karena minusnya 100 kita ubah minus jalannya 100, 200 kayak gini. Defaultnya itu alignmentnya itu di kiri atas kan. Nah, kalau kalian ubah jadi alignment center, si teksnya ini dia bakalan ada ke tengah kayak gini. Jadi alignment ini buat ngatur penempatan si childnya di dalam si kontainer kayak gitu. Kita save, nah dia bakal balik lagi ke atas. Dan kalau alignmentnya itu center, ya dia bakal ambil ukuran paling maksimal. Nah, terus sekarang ada satu lagi parameter yang sering dipakai, yaitu transform. Jadi kita bisa nge-transform si kontainernya ini. Nah, di sini kita akan coba transform, nge-rotate si kontainernya di sini. Contohnya kita rotate Z atau rotate, ya di rotate dari si kontainernya dengan angle yang Z. Jadi nge-rotate-nya itu kayak gitulah, kayak gini lah. Kalau Y itu kan dia bakal ke samping, X itu bakal atasnya gitu nge-rotate. Nah, kalau Z bakal nge-rotate kayak gini. Bulatnya itu nge-rotate gitu.
Ya, untuk ya mungkin itu aja pembahasan untuk kontainer. Mungkin lebih banyak ya, terlalu panjang, tapi ya itu hampir semua hal yang bisa kalian atur di dalam sebuah kontainer. Kalian bisa mengatur width, height, color, constraint, margin padding, decorations, terus foreground, alignment, transform, dan transform alignment. Dan ya, itu aja buat video ini. Thank you for watching and see you on the next one.